Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar matematika, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Kelas 5 Salahuddin Al-Ayyubi, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut atau berpenyebut tidak sama. Mari kita bahas. Penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Kemarin kita sudah belajar penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Sekarang kita akan belajar penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Kita akan bahas yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang kedua, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Tentunya dengan berpenyebut tidak sama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Bapak punya contoh, perhatikan ya. Contoh pertama, Bapak punya pecahan 1/2 ditambah 2/3. Di sini jelas penyebutnya tidak sama. Untuk pecahan yang pertama, penyebutnya 2. Pecahan yang kedua, penyebutnya adalah 3. Untuk pecahan seperti ini, tidak bisa langsung dijumlahkan karena penyebutnya berbeda. Harus disamakan dulu penyebutnya. Langkah pertama adalah menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. KPK dari 2 dan 3. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Seperti ini. KPK dari 2 dan 3, kelipatan ya, kelipatan pertama, kelipatan dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Untuk kelipatan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, dari KPK 2 dan 3 ditemukan angka yang sama. Coba kalian perhatikan, angka yang sama yang mana? Nah, angka yang sama adalah 6. 6 ini adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. Jadi, kelipatan atau KPK-nya adalah dari KPK dari 2 dan 3 adalah 6. 6 ini nanti jadi penyebut dari kedua pecahan di atas, ya. Jadi, untuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa ini 1/2 ditambah 2/3, kita samakan dulu penyebutnya, sama-sama di angka 6. Nah, bilangan 3 dan 4 ini dari mana? Perhatikan. 6 untuk pecahan yang pertama dengan pertama. 6 ke bawah dibagi, ke atas dikali. Sekali lagi. 6 dibagi 2 dikali 1. Ulangi, 6 dibagi 2 dikali 1. 6 bagi 2 berapa? 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Ini untuk pecahan pertama. Yang kedua dengan yang kedua. 6 dibagi 3 dikali 2. Sekali lagi, 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Hasilnya disimpan di sini. Nah, karena penyebutnya sudah sama, jadi bisa langsung dijumlahkan. Ya, pembilang ditambah pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. 3/6 ditambah 4/6 sama dengan 7/6. Karena 3 ditambah 4 sama dengan 7. Karena ini pembilangnya lebih besar, kemarin kalian sudah belajar merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dengan syarat pembilangnya lebih besar. Untuk 7/6 ini kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/6.
Ya, untuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa berpenyebut tidak sama seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bisa ya. Selanjutnya, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Jadi pecahan campuran dengan pecahan biasa. Jelas dengan berpenyebut tidak sama. Oke, Bapak punya contoh. Di sini Bapak punya pecahan 1/5 ditambah 1/2. Tentunya untuk pecahan campuran yang ini harus diubah dulu menjadi pecahan biasa agar bisa dijumlahkan, ya. Pecahan campuran, langkah pertamanya pecahan campuran ini harus diubah menjadi pecahan biasa. Kemarin kan sudah belajar untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, ya. 1 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 6/5. Ini ya. Perubahan dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa menjadi 6/5. Sedangkan yang belakangnya, pecahan yang kedua 1/2-nya tetap karena sudah pecahan biasa. Sama seperti yang tadi. Untuk menjumlahkan pecahan berikut ini harus disamakan dulu penyebutnya karena penyebutnya berbeda, 5 dan 2. Langkah pertama yaitu mencari KPK dari 5 dan 2. KPK dari 2 dan 5, kelipatan dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Untuk kelipatan 5, 10, 15, dan seterusnya. Dari kedua kelipatan ini, adakah bilangan yang sama? Ya, bilangan atau KPK dari 2 dan 5 bertemu di bilangan 10. Betul sekali ya. Jadi 10 ini nanti untuk menjadi penyebut dari kedua pecahan berikut ya. Lanjut, karena sudah ketemu KPK-nya 10, perhatikan. Lihat. Penyebutnya sudah 10 semua. Ingat, 10 dari mana? 10 adalah dari KPK 2 dan 5 atau kelipatan dari 2 dan 5 ketemunya di angka 10. Oke. Untuk angka yang atas perhatikan. Di sini ada angka 12 dan 5. Dari mana? Seperti tadi. Untuk pecahan pertama dengan pecahan pertama. 10 dibagi 5 dikali 6. Sekali lagi. 10 dibagi 5 dikali 6. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 6 sama dengan 12. Simpan di sini. Ya. Untuk yang belakang, pecahan yang belakang dengan yang belakang, perhatikan. 10 dibagi 2 dikali 1. Sekali lagi, 10 dibagi 2 dikali 1. Coba, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Seperti itu ya. Nah, pecahannya sudah sama penyebutnya. Sama-sama 10. Kalau sudah sama, berarti boleh langsung dijumlahkan. 12/10 ditambah 5/10 sama dengan 17/10. Tentunya yang ini pecahan hasil yang ini harus dibuat pecahan campuran. Alasannya pembilangnya lebih besar. Kemarin sudah belajar. Coba kita buat ke pecahan campuran. Berapakah 17/10 menjadi pecahan campurannya? Coba. Iya, betul. 1/7/10 ya. 17/10 dibuat menjadi pecahan campuran menjadi 1/7/10. Oke. Ya, mudah-mudahan penjelasan dari Bapak ini bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami, kalian silakan download video ini di YouTube. Nanti bisa diulang-ulang untuk diputarnya ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Mari kita latihan dan kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dari Pak Ardi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat untuk kelas 5 Salahuddin Al-Yabi.